lirik-lirik lagu Rhoma Irama yang syarat dengan dimensi spiritualitas di dalam lagu-lagu itu setara loh dengan karya-karya puisinya Jalaluddin Rumi. Walaupun Rhoma Irama juga memberikan tanggapan kepada saya pada saat itu. Terlalu jauh Bung Sofan kalau saya disandingkan dengan Jalaluddin Rumi. Tapi ini fakta. Coba lihat lagu Azza itu. Itu kan Rumi banget itu. Sufi ya, Sufi ya. Itu Rumi banget. Nah, maksud saya, Mas Saifuddin, sentuhan dakwah melalui lagu ini tidak jarang kemudian menusuk sampai ruang-ruang batin manusia, langsung ke psikologinya. Misalnya apa? Lagu Keramat, ya kan? Lagu Keramat misalnya. Banyak orang memberikan kesaksian bahwa setelah mendengar lagu Keramat, misalnya mereka tidak lagi durhaka kepada orang tua. Banyak juga orang di sana setelah mendengarkan lagu Mira Santika, mereka tidak lagi minum minuman keras. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Saifuddin Latif, karena lirik lagu Rhoma Irama dan iringan musiknya itu begitu indah. Saya pribadi sebagai pengagum Roma ketika mendengarkan lagu Tersesat, itu betul-betul bergetar itu dada saya. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang patah, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku Forsa dimanapun Anda berada, di tengah santainya antum anti semua, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi nih untuk menggali, untuk menyampaikan informasi tentang Rhoma Irama, tentang soneta, tentang Forsa, tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Cukup banyak tokoh yang sudah kita hadirkan, cukup banyak artis-artis yang sudah kita hadirkan untuk memotret, memandang tentang sosok Rhoma Irama dari berbagai sudut. Nah, kali ini saya menghadirkan sosok yang saya yakin kawan-kawan Forsa tidak asing lagi. Kenapa tidak asing lagi? Karena tokoh ini di beberapa tahun belakang ini menjadi viral di kalangan Forsa karena karya ilmiahnya. Buku yang diciptakannya, buku yang di-launchingnya, hampir semua rata-rata kawan Forsa yang cinta Rhoma Irama pasti punya buku ini. Dan siapa sosok yang kita hadirkan pada kesempatan kali ini? Ya, inilah dia, Bang Sofan. Oh, assalamualaikum, Bang Sofan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, rambutnya tambah gondrong dan nggak ada yang berupa dengan Mas Sofan. Yang pasti makin keren. Saya mengikuti Mas Sofan ini semakin produktif dengan karya-karya. Sebagai sosok yang dikenal di negeri ini sebagai sosok moderat, Bang Sofan bersama Ma'arif Institutnya telah berdialog dengan banyak tokoh-tokoh dan semakin mentasbihkan dia bahwa Mas Sofan adalah tokoh moderasi di negeri ini yang patut kita tengahkan untuk memberikan pencerahan buat kita semua. Namun topiknya kali ini kita ajak ngobrol-ngobrol tentang Rhoma Irama. Karena pemirsa, saya sama Mas Sofan ini dilahirkan pada rumpun tempat yang sama sejatinya. Dari lahir brol itu langsung disuguhkan. Dulu pakai toa, Mas, pakai bambu, toa tinggi. Karena kami dari daerah yang sama ini, dari Gresik. Beliau di beda kecamatan saja. Beliau di Dukun, saya di Panceng. Bersampingan saja. Dari lahir brol itu selalu saya itu disuguhkan dengan, dulu itu Om Awara yang sering masuk. Ida Laila, S. Ahmadi, itu aduh mengiang-iang, itu terekam banget gitu. Saya kira Mas Sofan juga sama seperti itu. Kita serumpun deh gitu. Nah, berangkat dari situ ternyata Mas Sofan dan saya ini tidak bisa keluar dari yang namanya musik Melayu, nggak bisa keluar.
dari dangdut nggak bisa keluar dari itu. Karena orang Gresik, orang Dukun, orang Sedayu, orang Bunga, orang Panceng itu kulturnya adalah kultur Rhoma Irama dan kultur Ida Laila. Pakai awara gitu. Baik Mas Sofan, yang pertama sekali, apa sih yang bisa Mas Sofan berikan pandangan untuk kawan-kawan Korsa ini tentunya tentang musik Melayu, pergeseran musik Melayu kemudian bergeser menjadi dangdut dengan berbagai ramuan macam-macam, ada remix di situ, ada koplo sekarang seperti itu. Coba ingin sampean bercerita dulu tentang sejauh mana sih musik Melayu dan dangdut ini berada di komunitas sosial rakyat Indonesia saat. Silakan Mas Sofan. Iya. Terima kasih Mas Saifuddin, ya kita berjumpa kembali walaupun secara virtual. Saya senang sekali ya, dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa memang kultur di Jawa Timur utamanya Gresik itu ya dangdut ya. Saya selalu bilang bahwa darah saya ini adalah darah dangdut karena sejak kecil yang saya dengar ya Om Awara ya, Ida Laila, Akadir, Mansur S, Maggie Z, dan Luput di situ, Rhoma Irama gitu ya. Jadi kalau darah saya ini misalnya ada mereknya, Mas Saifuddin, itu mungkin mereknya dangdut gitu ya. Dangdut itu. Oke. Terhadap lagu-lagu Rhoma Irama itulah yang di kemudian hari melahirkan satu inisiatif ya, ingin menulis tentang dangdut begitu ya, dan kiprah Rhoma Irama sebagai seorang musisi, sebagai seorang dai, dan sebagai seorang politisi, utamanya sebagai seorang musisi tentunya ya. Nah, kenapa saya menulis buku itu, Mas Latif? Salah satu faktor utama adalah karena sisi dukungan ilmiah terhadap dangdut itu tidak ada, gitu ya. Jadi sepi, dangdut itu sepi dari dukungan ilmiah. Saya mendapatkan sejumlah buku yang justru ditulis oleh para profesor dari luar negeri. Misalnya ditulis oleh William Frederick tahun 1982. Dia menulis buku Rhoma Irama and the Dangdut Style dari sudut pandang sejarah tentunya ya. Nah lalu kemudian di Pittsburgh University baru-baru ini Andrew Winthrop menulis buku Dangdut Stories dengan pendekatan budaya gitu. Nah, kemudian juga ada Profesor Tanaka menulis The Root of Dangdut, beliau dari Jepang gitu ya. Nah, ada juga namanya Lono Simatupang dari sudut pandang misalnya etnomusikologi, dia menulis juga buku terkait dengan dangdut begitu. Nah, kemudian menjadikan saya berpikir kenapa di Indonesia ini tidak ada institusi atau perguruan tinggi yang mengkaji secara kritis aspek-aspek budaya utamanya dangdut. Karena dangdut ini ya sebagai identitas budaya bangsa begitu Mas Latif. Nah, tapi saya senang jujur aja ketika Mas Latif menulis lirik-lirik lagu Rhoma Irama terkait dengan pendidikan, dengan kajian dan pendekatan semiotika, hermeneutik ya, mengkaji secara kritis lirik-lirik lagu Rhoma Irama dalam bentuk karya disertasi. Ini sesuatu yang harus diapresiasi. Dan saya melihat juga karya ilmiah, skripsi, tesis yang sudah mulai banyak bermunculan di perguruan tinggi yang lain, termasuk yang saya tulis, Mas Latif ya. Tahun 2010 itu awal mula saya ingin menuliskan biografi Rhoma Irama dan baru kemudian terwujud di tahun 2013 dan 2014 awal itu terbit begitu. Nah, salah satu isi dari buku itu adalah ingin memotret bagaimana Melayu itu bisa bergeser menjadi dangdut begitu. Nah, sering saya katakan di jumlah tempat bahwa Melayu Delhi begitu ya, Melayu Delhi. Jadi irama Melayu itu adalah awal mula musik dangdut sebenarnya. Tapi lalu kemudian sesuai dengan perkembangan historisitasnya, irama Melayu ini tidak betul-betul dia berdiri sendiri begitu. Walaupun banyak tokoh di Medan sendiri karena secara geografis kan dekat tuh dengan Delhi, Sumatera Utara begitu ya.
Jadi dulu ada kerajaan Islam prakolonial tentunya ya, ada kerajaan Islam di sana. Lalu kemudian di kemudian hari Rhoma Irama menjadikan musiknya ini sebagai media untuk berdakwah, tentu tidak salah karena memang awal mulanya Sumatera Utara dulu ada kerajaan Islam di sana. Nah, lalu kemudian saya melihat ada tokoh-tokoh tuh di Medan misalnya, ada Emma Gata, ada Lili Suherli gitu ya. Dia ingin apa? Ingin bagaimana supaya dangdut Melayu Delhi ini tidak terpengaruh. Tapi tidak bisa. Mereka ingin mempertahankan sesuatu yang genuine dari kebudayaan itu. Nah, kalau kita melihat bergeser misalnya ke Jakarta atau ke Surabaya, di Jakarta itu ada Said Effendi, di Jakarta itu ada misalnya Munif Bahasuan misalnya. Ada banyak sekali orkes Melayu di sana berkembang, misalnya orkes Melayu Sinar Medan, orkes Melayu Siguntang misalnya. Ya. Nah, inilah orkes Melayu yang di Jakarta ini sudah mulai mencampur ya antara Melayu Delhi dengan misalnya India, Timur Tengah misalnya. Sehingga lagu-lagu Melayu pada saat itu tahun-tahun 50-an, tahun 60-an yang dibawakan oleh Hasna Bahtiar, oleh Said Effendi dengan lagu Cinta Hampa, Seroja ya Hadam, Boneka Cantik dari India itu Melayu sebenarnya, tetapi Melayu yang sudah dipengaruhi oleh India, dipengaruhi oleh Timur Tengah begitu. Kalau Timur Tengah kan ada Umi itu Mas. Kalau ke Libanon ada Fairuz misalnya. Kalau ke India kan ada Mangeskar gitu. Kemudian di Surabaya ya, dekat dengan Gresik ya, tempat kelahiran kita. Di Surabaya itu ada Om Awar, ada Akadir, ada Ida Laila. Mereka menciptakan lagu Keagungan Tuhan. Itu kan pengaruh-pengaruh India, pengaruh-pengaruh. Begitu. Oke, Bang Sofan. Tadi saya sebentar saya potong. Iya. Banyak artis ya, terutama artis dangdut ya saya lihat itu. Tapi memang saya setuju, sepakat dengan antum tadi bahwa minim kemudian dikaji secara ilmiah dalam negeri ini. Mungkin hanya satu-satunya Rhoma Irama yang kemudian itu pun masih dalam takaran sebesar sosok Rhoma Irama dan pengaruhnya masih sangat minim ya dalam konteks kajian ilmiah dibuat buku atau apa, malah banyak orang dari luar negeri. Seberapa berpengaruh sih seorang sosok Rhoma Irama itu sehingga sampai menggugah, sampai kalau pengakuan Rhoma Irama, kalau skripsi aja sudah ratusan, ini pengakuan Rhoma Irama. Kemudian tesis. Nah, kemudian disertasi. Nah, disertasi itu pertama kali itu disertasi saya, Mas, di dunia katanya. Pertama kali itu disertasi saya. Kemudian banyak penulis-penulis dari luar negeri. Apa sih yang bisa Mas Sofan tangkap dari sosok Rhoma Irama beserta karya dan pengaruh sosialnya sampai sedahsyat itu menjadi pusat penelitian bagi perkembangan peradaban musik di tanah air? Silakan, Mas Sofan. Iya, saya akan mengulang apa yang saya bicarakan bahwa kajian dangdut sebagai identitas budaya bangsa ini milik Indonesia. Ini sesuatu yang genuine, yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang lain begitu. Makanya baik perguruan tinggi maupun individu akademisi ya, bahkan IKJ, Ikatan Institut Kesenian Jakarta itu tidak melirik sama sekali dangdut Rhoma Irama itu. Ini kita patut prihatin. Itu tamparan keras ketika lagu-lagu Rhoma Irama, lirik-lirik lagu Rhoma Irama itu dikaji di berbagai universitas di Amerika misalnya. 2008 kalau tidak salah, Bang Haji itu ke Amerika dan kemudian berpidato di sana, bercerita tentang dangdut sebagai media dakwah, ya kan? Dan sebagaimana laporan dari para researcher, para dosen, ya, para peneliti seperti Andrew Winthrop, bahwa lagu-lagu Rhoma Irama ini dikaji di berbagai ratusan universitas di Amerika. Kenapa? Karena lagu-lagu Rhoma Irama ini bukan sekedar lirik biasa. Inilah yang membedakan lirik-lirik di dangdut dan lirik-lirik yang ada di Melayu. Jadi kalau saya boleh meminjam apa yang pernah dikatakan oleh Bang Haji Rhoma Irama, lirik-lirik lagu di Melayu itu begitu sangat pesimis, begitu ya. Ini yang membedakan dengan lirik-lirik lagu dangdut Rhoma Irama yang begitu sangat optimis, atraktif, begitu ya, dan dengan elektrik
kasih peralatan musik ya supaya equal, setara dengan pop, setara dengan rock. Ini adalah strategi kebudayaan, Mas. Strategi kebudayaan yang dimiliki oleh Rhoma Irama yang melakukan revolusi dangdut inilah yang nggak dimiliki oleh musisi-musisi yang lain. Para musisi-musisi pada tahun 70-an ya, periode Rhoma Irama, itu hari ini Rhoma Irama itu eksis. Bahkan Rhoma Irama di usia yang tidak muda lagi, dia masih mampu berkolaborasi dengan para musisi-musisi hari ini dari genre pop misalnya, atau menciptakan lagu-lagu dangdut dengan karakter musik yang jauh lebih modern, jauh lebih enak didengar misalnya daripada sebelumnya. Ini yang luar biasa. Dan jangan heran, Rhoma Irama ini bukan hanya sekedar seorang penghibur. Beliau adalah pendakwah. Nah, pendakwah yang menjadikan musik sebagai alat dakwah, sebagai strategi kebudayaan. Sebagaimana yang pernah dilakukan misalnya oleh Wali Songo pada tahun-tahun itu. Dan Rhoma Irama ini secara kultural, dia pengayom. Rhoma Irama itu pengayom kultural. Rhoma Irama inilah sebagai corong yang mewakili kegelisahan masyarakat, kegelisahan umat melalui lirik-lirik lagunya itu. Nah, kemudian juga secara politik, Rhoma Irama juga melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan Orde Baru pada saat itu, juga menjadi salah satu media ya kan, untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, sebagaimana kita lihat di dalam lirik-lirik lagunya, misalnya pemilu, kemudian Indonesia, hak asasi, 25 juta. Oke, Mas Sofwan, saya menemukan dalam buku yang sampean tulis ini bahwa dangdut itu adalah sebagai simbol perlawanan kultural. Ya. Nah, simbol perlawanan kultural. Di situ banyak lagu-lagu Bang Haji itu ternyata juga sebagai tanda petik ya, sebagai aspirasi mewakili suara rakyat lah saat itulah kayak gitu kan, untuk kemudian ada yang bisa sampean ceritakan dari sini tentang apa masih maksud makna daripada bahwa musik dangdut adalah sebagai simbol perlawanan kultural. Iya. Jadi kadang orang menyanyi itu kan nyanyi saja, Mas. Ada banyak penyanyi, mereka menyanyi ya menyanyi saja, begitu kan. Tapi tidak demikian dengan Rhoma Irama. Yang membedakan Rhoma Irama dengan musisi-musisi yang lain. Rhoma Irama itu seorang ideolog. Ini yang harus kita pahami ya. Rhoma Irama itu adalah seorang ideolog dan menjadikan musik itu sebagai ideologi. Kalau kita lihat di tahun misalnya 1973, 13 Oktober 1973, mendeklarasikan soneta sebagai the sound of Muslim, the voice of Muslim. Ini yang nggak dilakukan oleh musisi-musisi yang lain dengan segala resikonya. Bagaimana tidak beresiko, iya kan? Di tahun-tahun itu melakukan dakwah dengan jalur musik, menjadikan musik sebagai media dakwah itu kan tidak lazim. Nah, inilah istihad Rhoma Irama. Rhoma Irama itu mustahid. Kalau mohon maaf, kalau tidak boleh saya katakan nabi dalam tanda petik ya, nabi dalam tanda petik di dunia musik. Rhoma Irama itu mustahid melakukan istihad melalui musiknya. Beliau sering mengatakan, saya orang pertama di panggung yang mengawali lagu dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian itu berbuntut pada pelemparan, ya kan? Dilempari dengan batu. Sebagaimana ini sering kali diceritakan oleh Rhoma Irama. Dan yang kedua, karena beliau adalah seorang ideolog, maka dia banyak misi. Salah satu misi dangdut Rhoma Irama di samping sebagai media dakwah dengan lagu-lagu misalnya Keramat, La Ilaha Illallah, kemudian Lima, Takwa. Ada lagu-lagu yang mengandung lirik-lirik sosial, lirik-lirik politik begitu ya. Seperti tadi saya sampaikan Indonesia misalnya atau pemilu. Coba liriknya Rhoma Irama ini kan berkelas, Mas Saifuddin. Di antara 3 tanda gambar, pilih satu yang paling Anda suka. Apabila ada yang memaksa, itulah pengkhianat Pancasila. Jangan takut dan jangan gentar, hak pilihmu dilindungi negara. Jangan takut dan jangan gentar, kedaulatan di tangan Anda. Di antara 3 tanda gambar,
yang paling Anda suka. Karena dia membawa misi untuk melakukan apa istilahnya pembelaan terhadap kaum yang lemah, Rhoma Irama harus menanggung akibatnya, dicekal selama 11 tahun dari 1970 sampai 1988. Termasuk lagu Rupiah, termasuk lagu Indonesia 135 juta yang syarat dengan muatan-muatan kritik. Nah, yang terakhir, Rhoma Irama itu sebagai pengayum kultural masyarakat bawah. Jadi Rhoma Irama ini sebagai corong yang mewakili kegelisahan masyarakat bawah. Entah itu persoalan sosial, persoalan cinta, ya, persoalan politik, persoalan budaya. Udang piutang diangkat juga. Semua. Mas Sofan gitu. Saya setuju sekali bahwa Rhoma Irama itu sosok yang ideologis gitu. Kuat dalam pendirian gitu. Jadi saya mau muter gini, dalam penelitian saya itu kemarin saya menemukan hal baru seperti ini. Bahwa Rhoma Irama itu sudah membawa peradaban baru pada dunia musik Indonesia. Ketika di tahun 70, ketika peralihan Melayu ke dangdut ya, 70 kemudian 73 mentasbihkan sebagai Sonata the Voice of Muslim. Disitulah terjadi jihad yang sebenarnya bermusik Rhoma Irama yang mengucapkan salam dan berujung kepada cacian, hinaan, dan lain sebagainya itu. Makanya Rhoma Irama bukan hanya bermusik, tapi sudah mampu membawa peradaban baru pada dunia musik. Di situ ada unsur kebenaran, di situ ada unsur kebaikan, dan di situ ada unsur keindahan. 3 unsur itu terpenuhi di soneta, Bang Sofan gitu. Kira-kira gimana menurut pendapat antum, Sofan? Iya. Nah, memang di dalam bermusik atau menciptakan lagu gitu ya. Inilah yang membedakan misalnya dakwah melalui lagu dengan dakwah-dakwah secara konvensional yang misalnya dilakukan oleh para asatid, para ustadz ya. Maksud saya dakwah secara konvensional itu ya misalnya di mimbar-mimbar, di pertemuan tertentu begitu ya. Ada efek, tetapi tidak sebesar efek yang misalnya ditimbulkan dari lagu yang diciptakan oleh Rhoma Irama. Dan tidak jarang karena keindahan lagunya, karena liriknya yang menyentuh. Mohon maaf, saya waktu itu memberikan informasi kepada Bang Haji melalui pesan SMS. Saya bilang kepada Bang Haji, lirik-lirik lagu Rhoma Irama yang syarat dengan dimensi spiritualitas di dalam lagu-lagu itu setara loh dengan karya-karya puisinya Jalaluddin Rumi. Walaupun Rhoma Irama juga memberikan tanggapan kepada saya pada saat itu. Terlalu jauh Bung Sofan kalau saya disandingkan dengan Jalaluddin Rumi. Tapi ini fakta. Coba lihat lagu Azza itu. Itu kan Rumi banget itu. Sufi ya. Itu Rumi banget. Nah, maksud saya Mas Saifuddin, sentuhan dakwah melalui lagu ini tidak jarang kemudian menusuk sampai ruang-ruang batin manusia, langsung ke psikologinya. Misalnya apa? Lagu Keramat, ya kan? Lagu Keramat misalnya. Banyak orang memberikan kesaksian bahwa setelah mendengar lagu Keramat, misalnya mereka tidak lagi durhaka kepada orang tua. Banyak juga orang di sana setelah mendengarkan lagu Mira Sandika, mereka tidak lagi minum minuman keras. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan di sini, Mas Saifuddin Latif, karena lirik lagu Rhoma Irama dan iringan musiknya itu begitu indah. Saya pribadi sebagai pengagum Rhoma ketika mendengarkan lagu Tersesat, itu betul-betul bergetar itu dada saya. Cukup banyak sudah nabinya yang diturunkan ke dunia untuk menyampaikan risalah pada seluruh manusia. Belum sampaikah ke telinga kabar tentang negeri yang bakal, negeri tempat tujuan kita, ke surga atau neraka. Gemeter saya. Ini Rumi banget begitu. Dimensi spiritualitas yang ada di dalam lirik lagu Rhoma Irama, mohon maaf tanpa memberikan sanjungan berlebihan pada beliau, ini yang tidak ada di dalam musik yang lain.
lirik lagu yang dibawakan oleh musisi lain selain Rhoma Irama. Itu Mas. Subhanallah, luar biasa. Jadi nggak salah narasumber kita ini, kawan-kawan Forsa, luas cakupannya dan luar biasa. Dan itu untuk menerjemahkan kadang-kadang lirik lagu Rhoma Irama biar lebih dapat lagi, itulah kita menggunakan pendekatan semiotika itu. Banyak tanda-tanda yang harus dibaca. Mas Sofan, suatu saat saya ketemu sama Pak Haji Rhoma Irama. Iya. Bisa dalam konteks penelitian saya kemarin, saya tanyakan tentang lagu-lagu Pak Haji Rhoma Irama. Kenapa? Karena saya ini penasaran, Mas Sofan. Apa sih yang membuat lagu Rhoma Irama itu kok bisa bertahan sebegitunya? Dulu ketika saya baru lahir, bro, itu saya udah dengar lagu Begadang. Populer sekali, Mas. Lagu Begadang itu. Lagu Darah Muda itu waktu saya kecil itu. Bahkan ada satu lagu yang bisa membantu saya saat ujian EPTA waktu SD. Ada ujian EPTA waktu itu. Jadi gini, ada salah satu soal begini, Mas. Ada soalnya begini. Berapakah jumlah penduduk Indonesia? Ya, saat itu kelas 1 SD apa kelas 2 SD saya bilang. Saya teringat lagu itu 135 juta, Mas, gitu. 135 itu jadi jawabannya. Saking populernya di kalangan anak-anak lagu Rhoma Irama itu. Termasuk apa ibu kota Indonesia itu apa? Saya bisa menjawab itu, teman-teman, itu dari lagu Jakarta. Iya. Jakarta, ibu kota Indonesia. Saking lengketnya. Jadi pas saya tanya seperti itu, ternyata semua lagu Rhoma Irama ini ada asbabulnya, Mas. Ada latar belakang, ada kejadian sosial yang melatar belakangi, gitu. Kemudian saya dikasih ilustrasi oleh Bang Haji saat itu, seperti ini, Din. Kayak lagu judi, gitu. Itu marak-maraknya saat itu lagu judi tahun 86, maraknya SD-SP. Kemudian saya dicekal, saya di bench kayak gitu. Saya nggak berhenti, malah saya keluarkan lagi tahun 89 lagu Sumbangan. Oh, lebih SD-SP lagi lagu itu kan. Nah, apa sih, Mas, yang kemudian membuat lagu-lagu Rhoma Irama itu benar-benar mewakili dari kalangan kota, kalangan desa, orang tua, orang muda? Seberapa besar sih pengaruh saat itu juga sampai sekarang, sampai bisa bertahan sebegitu lama, Mas? Iya, Mas Latif. Jadi seperti tadi yang dibilang Mas Latif, lagu Begadang, lagu Darah Muda, lagu judi, kalau di dalam hadis itu ada asbabul wurud. Sama dengan lagu-lagunya Bang Haji ya, walaupun tentu tidak semua ya lirik-lirik lagu Bang Haji itu misalnya diciptakan dengan ada asbabul wurudnya. Misalnya lagu judi itu kan ada asbabul wurudnya. Karena konteksnya SD-SB pada saat itu kan lagi marak misalnya. Masa Pak Ali Sadikin misalnya. Dan menurut pengakuan Rhoma Irama sendiri, lagu judi ini kan melakukan riset gitu kan. Bahkan sampai setahun risetnya, sampai jadilah itu. Lalu kemudian lagu Begadang. Lagu Begadang itu mewakili siapa? Nah, saya bilang, kadang-kadang seorang musisi, seorang penyanyi, menciptakan lagu itu dari pengalaman pribadinya pun juga dari pengalaman orang lain. Dan tahun-tahun itu, tahun-tahun 75-an ya, para musisi jalanan atau musisi yang sudah relatif established, relatif mapan pada saat itu tentu kan hampir setiap hari begadang. Lalu kemudian ada pengalaman, jangan begadang kalau tidak ada artinya. Sebab tidak jarang orang meninggal dunia karena begadang, misalnya begitu ya. Nah, inilah yang menginspirasi Rhoma Irama. Artinya apa? Rhoma Irama itu tidak bernyanyi untuk dirinya sendiri. Dia bernyanyi untuk publik, dia bernyanyi untuk masanya yang jutaan itu. Bernyanyi mewakili aspirasi mereka, begitu. Sebagaimana tadi saya sampaikan, baik itu pengalaman personal tentang cinta, tentang budaya, tentang aspirasi politik, dan lain sebagainya itu. Karena lirik-lirik ini diciptakan untuk mewakili aspirasi masyarakat, maka lagu ini tidak akan lekang oleh waktu. Sampai kapan ini akan menancap di pikiran, dan lagu-lagu Rhoma Irama beredar di hati masyarakat, di hati manusia di seluruh Indonesia. Saya pikir itu, Mas. Lagu-lagunya tidak lekang oleh waktu karena dianggap bisa mewakili suara dan lagunya itu dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami oleh rakyat tentunya. Saya melihat kebanyakan tokoh, baik tokoh dunia maupun tokoh di Indonesia ya, ketika sarang tokoh ini diuji dengan terpaan ujian,
Bisa aja karena gosip-gosip atau langkah-langkah politik atau masalah pribadi, masalah rumah tangga atau masalah apa. Biasanya seorang tokoh, apalagi artis, langsung tenggelam, hilang. Apalagi pilihan-pilihan politik yang beda, yang ini tenggelam. Tapi Rhoma Irama, gitu, saya lihat gitu, beliau sering sekali diuji dengan berbagai macam hal, gitu, tentang masalah politik, tentang masalah dakwahnya. Bahkan dari tahun 80-an aja sudah pernah disidang oleh Majelis Ulama Indonesia karena dianggap mengkomersilkan agama. Belum lagi masalah pribadi. Tapi saya melihat Rhoma Irama tetap Rhoma Irama. Sedikit pun tidak kemudian turun dari, kalau ada orang yang bilang seperti ini Mas Sofwan, aura Rhoma Irama itu sudah jauh beda dengan dulu. Kalau saya tidak, Mas. Ini hanya medianya saja. Sebab kalau dulu, kenapa kok begitu booming? Karena medianya untuk nonton Rhoma Irama harus ke lapangan, Mas. Untuk nonton bioskop film Rhoma Irama harus ke lapangan. Jadi bisa diukur, beludak, jalanan macet. Tapi sekarang, dalam konteks digital seperti sekarang, Mas, maaf ngomong, koran aja sekarang jarang orang baca, Mas, sekarang gitu kan. Orang untuk artis-artis sekarang untuk melaunching sebuah lagu nggak perlu harus melalui YouTube, semuanya melalui YouTube semua. Ini sudah pergeseran. Tetapi peminat, pecinta Rhoma Irama tidak bergeser. Kenapa saya katakan? Saya bisa mengujinya dari sini. Setiap Ramadan kemarin atau apa itu film Rhoma Irama itu selalu diputar, Mas. Siang malam, bahkan film itu sampai apal kita ceritanya. Tapi ratingnya masih tinggi, Mas. Ratingnya masih tinggi. Konser Rhoma Irama, Mas, di Indosiar atau MNCTV itu sebulan tuh video kadang-kadang bisa 3 kali, 4 kali. Mana ada artis dan tokoh yang bisa seperti itu. Tapi kalau dikatakan Rhoma Irama pudar, saya tidak setuju itu. Cuma medianya aja sudah bergeser kayak gitu. Nah, ini gimana tanggapan antum bahwa seorang tokoh diterpa kayak apa, Rhoma Irama tetap tegak berdiri dengan kemasyhurannya itu. Beda dengan tokoh-tokoh yang lain. Sependapat nggak antum? Iya. Rhoma Irama itu dari tahun 70-an ya, seperti tadi saya bilang di awal, semenjak mendeklarasikan dangdut sebagai the voice of Muslim, ya kan. Memang betul-betul mempunyai aura, mempunyai magnet yang luar biasa dengan jumlah jutaan massa yang nggak dimiliki oleh para musisi yang lain, Mas. Artinya Rhoma Irama itu lintas generasi, apalagi ada pergeseran misalnya zaman ya, yang dulu teknologi tidak berkembang seperti sekarang. Sekarang ini kan era teknologi. Teknologi itu mendekatkan jarak, yang jauh bisa dekat, kan begitu ya. Dan setiap orang bisa menikmati hiburan apapun, termasuk misalnya hiburan lagu-lagu dangdut yang diciptakan oleh Rhoma Irama. Terlebih Rhoma Irama ini di usia tuanya ya, beliau tetap eksis. Mana ada ini terjadi di musisi yang lain? Enggak terjadi, ya kan? Rhoma Irama yang membedakan dengan yang lain, beliau ini bukan sekedar seorang vokalis loh, Mas, seorang penyanyi, pencipta, dan kemudian jadi salah satu pelaku bagian dari musisi itu, kan seperti itu. Dia ya pemain gitar, dia vokalis, dia pencipta. Jadi di musisi yang lain gitu. Pengarasemen juga. Nah itu Mas, maksud saya dengan eksistensi Rhoma Irama yang betul-betul mengakar, berurat ya di hati masyarakat itu. Orang tidak akan bisa melupakan. Dan Rhoma Irama satu-satunya musisi yang beredar di lintas generasi loh, Mas. Ini udah generasi berapa? Formasi Soneta itu sudah formasi keberapa? Mungkin formasi ketiga atau keempat ini ya, Mas Latif ya? Sepertinya empat. Kan sudah formasi keempat, ya kan? Berganti orang, tapi tidak mengubah semen musik, itu luar biasa. Masya Allah. Kemarin saya wawancara sama Ustadz Wijaya. Ini harus ada regenerasi dari Rhoma ini. Coba siapa kira-kira pengganti? Ada nggak sosok Bang Sofwan itu pengganti sosok Rhoma Irama? Ada? Saya kira susah ya Mas ya. Saya belum melihat ada tanda-tanda itu. Mewakili sosok Rhoma Irama yang begitu kompleks loh ya. Rhoma Irama itu kan kompleks. Di dalam dirinya kompleks. Bermacam-macam gitu ya. Ya apa ya, itu kan dia membawa gitar, pencipta,
jurnalis, seorang dai, seorang politisi, coba seorang musisi. Nah, menghadirkan sosok seperti Rhoma Irama hari ini, saya pikir tidak. Orang mengatakan belum tentu loh 100 tahun ada orang seperti Rhoma Irama lagi. Tentu kita tidak dalam rangka untuk mengkultuskan beliau, tentu tidak. Ya. Tetapi kita melihat secara kritis, melakukan pengamatan ya, ada nggak sih sosok yang bisa menggantikan Rhoma Irama? Saya kira sampai jauh hari ini, sulit, kita belum menemukan sosok seperti itu, Mas. Allahu Akbar. Masya Allah, mudah-mudahan Pak Haji yang sedang nonton tayangan ini sehat, Pak Haji. Luar biasa, banyak orang-orang mencintai, mendoakan Pak Haji terus berkarya gitu, Pak Haji. Mas Sofan, ini poin-poin sudah akhir perbincangan kita. Saya melihat dari buku yang sampean tulis yang viral di kalangan Forsa, ya, bestseller buku ini. Rhoma Irama, Politik Dakwah dalam Nada, merangkum sosok Rhoma Irama sebagai seorang dai, sebagai seorang seniman dan seorang politikus ada dalam suatu buku ini bisa ditemui. Kemarin saya sempat mewawancara dengan Profesor Nursam. Beliau yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau guru besar di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau juga penikmat, pecinta, dan banyak karya-karya tulisannya tentang Rhoma Irama. Saya wawancarai. Ada yang baru yang kemudian ini terus saya konekkan dengan tokoh-tokoh lintas di Indonesia. Beliau menyampaikan begini, Rhoma Irama itu dia sekarang sedang menulis buku. Beberapa tokoh, judul bukunya itu adalah tokoh-tokoh moderasi Indonesia. Tokoh-tokoh moderat Indonesia. Salah satunya di situ itu ada Gus Dur, ada Gus Mus, ada apa. Salah satunya adalah Rhoma Irama. Jadi beliau mengasih argumen bahwa banyak sekali Mas Saifuddin lagu Rhoma Irama itu yang mengusung tentang moderat, tentang wasatiyah, tentang menghargai, tentang keadilan. Kita bisa menemukan di lagu 135 juta. Kita bisa menemukan di lagu Kita Adalah Satu. Kita bisa menemukan di lagu Pembaharuan. Itu moderat sekali lagu-lagu itu gitu loh. Nah, sebagai tokoh moderat, Mas Sofan, sebagai akhir dari perjumpaan kita ini, sebab kalau membahas Rhoma Irama ini nggak sudah dari sudut manapun menarik. Bagaimana tentang sosok Rhoma Irama kemudian diusung salah satu guru besar kita menjadi sosok moderat yang ada di negeri ini. Gimana pandangan Mas Sofan? Iya, saya punya pandangan pribadi dan subjektif ya Mas ya. Belum tentu juga yang lain sama dengan pandangan. Bagi saya, Rhoma Irama itu adalah kurikulum itu sendiri. Kurikulum budaya, kurikulum musik. Kenapa saya bilang beliau adalah kurikulum dan sosok musisi yang sangat ensiklopedis lagu-lagunya? Karena begitu sangat kompleks yang ada dalam dirinya itu. Beliau seorang dai, seorang musisi, seorang politisi, menulis bahkan lebih ya 800 sampai 1000 lagu. Kalau Bang Haji Rhoma Irama kan mengatakan kurang dari 1000 lagu begitu. Tapi kalau kita melihat lirik-lirik yang ditulis oleh Rhoma Irama, banyak lirik-lirik yang di sana menunjukkan aspek moderasi itu. Saya setuju itu. Kalau Prof. Nursam mengatakan seperti itu. Artinya apa? Tidak menutup kemungkinan banyak para akademisi, para researcher untuk melakukan penelitian itu terhadap lirik-lirik lagu Rhoma Irama itu. Sangat moderat lagu-lagu Rhoma Irama itu. Dan bukan hanya di dalam liriknya. Coba kita lihat dari masa ke masa perkembangan soneta itu. Backing vokal dari soneta femina itu, kalau dulu, itu kan tidak pakai jilbab itu. Okay. Saya lihat rileks sekali, ya kan? Dengan itu, artinya Rhoma Irama sebagai seorang ideolog, beliau tidak masuk dalam kategori Islamis dalam pengertian yang ekstrim ya. Tapi Rhoma Irama masuk dalam kategori moderat, begitu. Jadi sosok yang moderat, dan itu bisa dilihat dari lagu-lagunya. Saya pernah melihat ada perubahan lirik-lirik lagu ya, misalnya dalam lagu modern begitu. Ada perubahan di situ, ya kan? Yang misalnya begini, di dalam lagu modern itu kan ada lirik apa namanya itu? Mari kita memakai jilbab rapi, sopan dan beradab itu. Iya, yang
yang mari kita membangun negara berlandaskan agama, begitu kan yang dulu. Iya. Sekarang liriknya itu diubah, mari membangun negara dengan amalkan agama, kan begitu, dengan amalkan agama, bukan dengan berlandaskan agama. Nah, inilah yang menjadi salah satu titik poin ya. Tentu banyak lirik-lirik lagu yang sesuai dengan perubahan zaman akhirnya diubah, termasuk 135 juta misalnya. Ini menunjukkan bahwa beliau moderat gitu loh. Tidak ekstremis begitu. Makanya saya setuju dengan Prof. Nur Sam yang mengatakan bahwa lirik-lirik lagu Rhoma Irama itu banyak mengusung ideologi moderat, ya, moderasi beragama itu. Baik moderat dalam beragama, moderat dalam berbudaya, moderat dalam berperilaku, bersosial, begitu Mas. Mas Sofwan sebagai sosok tokoh moderat di negeri ini juga mengamini dan sepakat sekali bahwa Rhoma Irama itu layak disejajarkan dengan tokoh-tokoh moderat di negeri ini karena lagu-lagunya sudah tidak terbantahkan tentang itu. Dan Mas Sofwan, paling akhir ini Mas Sofwan, ini insya Allah tontonan ini nanti akan dilihat juga oleh Bang Haji Rhoma Irama. Apa yang ingin Mas Sofwan sampaikan ke Pak Haji Rhoma Irama? Mungkin pesan, mungkin kesan, mungkin ada hal yang disampaikan. Silakan Mas Sofwan. Ya, pertama tentu saya selalu berdoa ya, mudah-mudahan beliau di usianya yang tidak muda, 75 gitu ya, beliau tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetap produktif begitu ya, baik sebagai seorang seniman maupun sebagai seorang dai. Beliau juga menyampaikan dakwah di mana-mana begitu ya, tabligh kemana-mana dalam rangka untuk memberikan pencerahan kepada umat begitu. Dan mudah-mudahan Rhoma Irama tetap eksis dan berkarya gitu ya. Takdim, salam hormat saya kepada Bang Haji. Amin, Masya Allah. Untuk kawan-kawan Forsa Mas, disapa juga dong. Kawan-kawan Forsa se-Indonesia sedang menyaksikan tayangan ini. Ya, saya ini juga termasuk bagian dari Forsa, fans of Rhoma and Sukita gitu ya. Nah, tentu Forsa ini macam-macam tentu ya, punya pandangan yang macam-macam, tetapi kita disatukan oleh selera musik yang sama, yaitu dangdut Rhoma Irama. Ya. Saya senang sekali kalau kemudian teman-teman Forsa itu bisa melestarikan karya-karya Rhoma Irama, kemudian mengamalkan lagu-lagunya, bukan hanya sekedar fan, tapi mengamalkan lagu-lagu yang sudah dibuat oleh Rhoma Irama yang jumlahnya ratusan itu. Luar biasa. Iya. Saya kepada teman-teman Forsa. Siap. Pesan poin Bang Sofwan yang bisa kita ambil kawan-kawan Forsa, kita bukan hanya mencintai karyanya, bukan hanya menjadi pendengar yang setia dari musik Rhoma Irama, tapi kita juga yang paling penting sanggup mengamalkan apa pesan dari lirik-lirik lagu Rhoma Irama, dan itu jauh bisa memberikan manfaat bukan hanya kita tapi juga sebagai penciptanya Rhoma Irama itu sendiri gitu. Bang Sofwan, terima kasih sudah membersamai kami selama kurang lebih 30 menit sama Forsa. Doa kami kawan-kawan Forsa, Mas Sofwan tetap berkarya, tetap dengan moderasinya, tetap menjadi penyeimbang di negeri ini untuk menjadi tengah dan tetap menjadi bagian dari pemersatu bangsa ini. Forsa keren, kita sama-sama mendoakan Rhoma Irama tetap sehat dan terus berkarya. Amin. Baik, demikian kawan-kawan Forsa bincang-bincang kita dengan salah satu tokoh kolomis ya, saya katakan seperti itu sebagai penulis yang aktif, dan beliau adalah Mas Sofwan, penulis buku Rhoma Irama Politik Dakwah dalam Nada. Dan luar biasa yang bisa kita ambil dari perbincangan ini, banyak edukasi dan banyak sudut-sudut lain yang belum tergali karena keterbatasan waktu. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita sambung lagi dan terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang Rhoma Irama, tentang soneta, tentang Forsa, dan tentang orang-orang yang terinspirasi oleh Rhoma Irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.